I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati dari kelas 1B Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. A. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. B. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan di Nusantara sejak abad ke-7, sekitar tahun 600 sampai tahun 790-an. Beberapa bukti yang dapat mendukung pernyataan tersebut diantaranya penemuan prasasti bahasa Melayu kuno di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Prasasti yang berbahasa Melayu kuno berjumlah 18, di daerah Sumatera ditemukan 10 prasasti, 6 di Jawa, dan masing-masing 1 prasasti ditemukan di Filipina dan di Vietnam. C. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama. Namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. D. Peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu 1. Tahun 1901 disusunlah secara resmi bahasa Melayu oleh Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Thayyib Syaitan Ibrahim dan Nawawi Syaitan Makmur. Ejaan ini dimuat dalam kitab logat Melayu. 2. Tahun 1908 pemerintah kolonial Belanda mendirikan Badan Penerbit Buku Bacaan yang kemudian diberi nama yaitu Kommis voor de Volkscultuur atau Taman Bacaan Rakyat. Pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit tersebut menerbitkan berbagai macam novel, seperti Siti Nurbaya, buku penuntun bercocok tanam, dan lain sebagainya yang membantu dalam penyebaran bahasa Melayu. 3. Tanggal 16 Juni 1927, Jahja Datuk Kajo menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sidang Volksraad atau Dewan Rakyat. Terdapat seseorang yang berpidato dengan memakai bahasa Indonesia. 4. Tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. 5. Tahun 1933 terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Armin Paneh, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syabana. Pengasuh majalah ini adalah sastrawan yang banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. 6. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. 7. Tanggal 5 sampai tanggal 28 Juni 1938 dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, Jawa Tengah. 8. 18
Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36, yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 9. Tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. 10. Tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Adapun sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya berikut ini. 1. Ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai tahun 1947. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaannya bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan ini berlaku sampai dengan tahun 1947. 2. Ejaan Republik atau ejaan Swandi tahun 1947 sampai tahun 1956. Ejaan ini berlaku sejak tanggal 17 Maret tahun 1947 karena pemerintah ingin menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen dan diselenggarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938 di Solo. 3. Ejaan Pembaharuan tahun 1956 sampai tahun 1961. Ejaan ini diadakan oleh Menteri Muhammad Yamin dalam Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1945 di Medan untuk menyempurnakan ejaan Swandi. 4. Ejaan Melindo tahun 1961 sampai tahun 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Kemudian pembaruan ini dilakukan karena ada beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. 5. Ejaan Baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan tahun 1967 sampai tahun 1972. Pada tahun 1967, lembaga tersebut yang sekarang dikenal dengan Pembinaan Bahasa kemudian mengeluarkan ejaan baru. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 sampai tahun 2015. Ejaan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 di masa Menteri Masuri Saleh. Ejaan EYD juga menggantikan dari ejaan Swandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan EYD mengalami 2 kali perbaikan pada tahun 1987 dan 2009. 7. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015 sampai sekarang. Ejaan yang diresmikan pada tahun 2015 sampai sekarang. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu atau bahasa Indonesia karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Dari materi tersebut ada pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman saya. 1. Bagaimana sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia? 2. Pada abad keberapa bahasa Melayu digunakan di Indonesia? 3. Mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia? 4. Kapan bahasa Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai bahasa negara bagi bangsa? 5. Sebutkan satu sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Itu saja penjelasan dari materi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.